Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum adalah konsep ilmu usul fikih. Dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tashri' dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab al-muqtabih yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-itiko atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Naf, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahoh tanzih, naf, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang tathi, disebut haram. Sebaliknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat lain, atau masyrut, atau sebagai penghalang, atau mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis yang menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakoh, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-masyraqah. Juga diartikan dengan kesanggupan atau kemampuan, at-taqot. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad
diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syarak dari dalil syirah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu mengerahkan akal pikiran fuqaha atau usuliyin, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci demikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.